Pak Egy, perbedaannya dengan Pak Egy, kita ini sudah punya identitas kolektif. Dan identitas kolektif ini adalah nasib kita. Ya. Misalnya kita mengatakan jangan pilih dia karena agamanya tidak sama dengan kita. Ini tidak boleh. Jangan pilih dia karena sukunya tidak sama dengan kita. Itu tidak boleh. Gitu. Karena kita sudah masuk ke dalam keluarga besar negara bangsa. Partai baru. Bang Karni, ada yang nyinggung soal saya. Identitas kolektif kita itu sudah sama. Kontrak sosial kita itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Lalu kenapa jadi beda? Enggak ada. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Viral video Egy Sujana dan Rocky Gerung serta siapa lagi kalau bukan Gus Coy, salah seorang politisi dari Partai Nasdem, di mana ketiganya mendapatkan kuliah gratis dari Fahri Hamzah terkait soal politik identitas. Kita tahu sendiri bahwa hari ini Partai Besutan Surya Paloh yang diwakili dalam forum ini oleh Gus Coy telah memutuskan Anies Baswedan menjadi salah seorang calon presiden yang sampai hari ini saya masih selalu menyebutnya capres abal-abal. Apalagi setelah diberikan nama penghargaan dari salah satu tokoh Papua yang saya kira ini bukan nama kaleng-kaleng, ini nama yang luar biasa. Sekaligus Anies Baswedan berupaya meretas isu soal politik identitas yang dia gaungkan, yang menjadi latar belakang beliau sebagai mantan gubernur yang terpilih dari hasil penjualan ayat dan mayat. Tetapi ternyata kemudian upaya Anies Baswedan membersihkan dirinya itu tidak bisa terhapus begitu saja. Kenapa? Karena para pendukung Anies Baswedan masih sangat gemar melakukan itu. Salah satunya adalah Egy Sujana, yang memang apapun yang dia sampaikan selalu muaranya bersandar pada agama dengan mengutip ayat-ayat Quran. Sekalipun Egy Sujana belepotan di dalam membaca ayat-ayat Qurannya. Oleh karena itu, pada momentum kali ini saya akan perlihatkan bagaimana Egy Sujana, bagaimana Gus Coy, dan bagaimana Rocky Gerung, sang Ustaz Kadrung yang menggantikan posisi Sugi Nur selama Sugi Nur di penjara. Yuk kita lihat videonya. Ini Pak Egy, perbedaannya dengan Pak Egy, kita ini sudah punya identitas kolektif. Dan identitas kolektif ini adalah nasib kita. Ya. Karena kita berada di sini gitu. Sementara identitas lainnya itu misalnya agama itu adalah pilihan. Karena orang boleh memilih. Kalau Indonesia, negara bangsa ini adalah nasib kita. Kita sudah berada di sini. Nah, makanya kemudian lahirlah pasal 27 Undang-Undang Dasar bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi. Lahirlah undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis. Dihukum bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi. Nah, maka yang ingin kita cegah sebenarnya sekarang ini adalah identitas yang diskriminatif itu menjadi sebab bagi kita di dalam berpolitik ini. Gitu. Misalnya kita mengatakan jangan pilih dia karena agamanya tidak sama dengan kita. Ini tidak boleh. Jangan pilih dia karena sukunya tidak sama dengan kita. Itu tidak boleh. Gitu. Karena kita sudah masuk ke dalam keluarga besar negara bangsa. Sebenarnya kalau eksperimen lokalnya itu udah luar biasa. Karena di tingkat lokal itu ada masyarakat yang mayoritas muslim dipimpin oleh yang non-muslim. Masyarakat mayoritas Kristen dipimpin oleh yang muslim. Dan seterusnya lah, apalagi kalau jajaran-jajaran non-elected official itu sudah banyak itu. Ini sudah luar biasa ini. Yang belum memang tinggal tingkat presiden. Tapi saya mengatakan tidak ada halangan sebenarnya
di tingkat presiden tidak ada diskriminasi. Undang-undang dasarnya tidak ada diskriminasi, undang-undangnya juga tidak ada diskriminasi. Makanya saya akan mengkritik, ini saya mohon maaf nih Bang Karni, agak saya persingkat. Makanya saya mengkritik, kenapa kita tidak memfasilitasi perdebatan ide? Padahal sebenarnya konstitusi itu mengatur agar perdebatan ide ini yang diperpanjang. Kenapa ada muncul pasal 6A dalam Undang-Undang Dasar bahwa seorang calon presiden misalnya tidak bisa menang kalau dia tidak mayoritas di popular vote dan mayoritas di electoral vote berbasis provinsi dengan perolehan 20% pada provinsi yang dia menang. Kenapa itu muncul? Karena konstitusi mendorong lebih banyak kandidat. Makanya saya mengatakan secara teoritis ada sistem primary di dalam konstitusi kita. Nah, kenapa primary tidak diselenggarakan? Kenapa dari tanggal sekarang ini setelah 17 partai politik sudah ada sampai tanggal 7 dan sampai 3 September 2023 tidak ada aturan yang jelas tentang misalnya bagaimana mengatur perdebatan calon presiden. Sehingga nanti perdebatan calon presiden yang sudah dikocok-kocok di belakang layar oleh segelintir orang, hanya 2 orang atau 3 orang, berlangsung hanya 70 hari. Sehingga nggak sempatlah dieksplor ide-ide yang disebut Bang Egy tadi itu. Supaya kita nuntaskan. Sebab memang ada yang tidak tuntas. Yang tidak tuntas ini kan begini. Di sebelah kiri orang mencemaskan sebelah kanan. Di sebelah kanan orang mencemaskan sebelah kiri. Di sebelah kiri orang mencemaskan Darul Islam, munculnya negara Islam. Di sebelah kanan orang mencemaskan negara komunis. Sepanjang jalan kita dari tahun 45 sampai sekarang ini itulah yang kita perangi. Ada perang kepada Darul Islam dan ada perang kepada komunisme. Karena dianggap komunisme melakukan pemberontakan. Kecemasan itu masih ada sampai sekarang karena konsepnya nggak tuntas. Ini memerlukan kecerdasan intelektual para pemimpin, taruh di atas meja, suruh mereka berdebat tentang ini. Siapa yang di kepalanya yang beginian belum tuntas. Jangan pilih orang itu, sebab dia akan mencemaskan anak bangsa. Suruhlah yang berdebat itu nanti yang jelas di kepalanya sudah tidak ada lagi masalah bahwa segala duduk perkara itu sudah diletakkan dan kalau ada masalah ini yang kita hadapi. Baru tenang warga negara. Tidak ada lagi yang ditakut-takuti. Kalau sekarang ini semua dicemaskan, semua ditakutkan. Yang kanan nakuti yang kiri nakuti yang kanan. Ini yang gak selesai. Nah, sekarang mari kita ngambil jalan tengah. Nih, maaf nih Bang Karni. Sebenarnya tafsir seperti inilah yang ingin diterjemahkan oleh Partai Gelora Bang Karni. Ini apa boleh buat? Gitu. Karena memang itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Pertengkaran elit tidak produktif. Kecemasan Bung Arya Bima, kecemasan Bung Effendi Khairi dan sebagainya tadi Bung Egy. Itu semuanya karena kita nggak letakkan ini di atas meja dan kita nggak berdebat soal ini. Baik, pilihlah. Itulah yang saya usulkan sebagai partai baru. Bang Karni, ada yang nyinggung soal saya. Identitas kolektif kita itu sudah sama. Kontrak sosial kita itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Lalu kenapa jadi beda? Nggak ada. Oke, baik sahabat, saya kira sudah kita lihat ya bagaimana Egy Sujana dan kawan-kawan mendapatkan kuliah yang saya kira ini daging semua. Saya dalam posisi ini sepakat dengan apa yang disampaikan Fahri Hamzah bahwa identitas kita adalah sudah selesai yaitu Pancasila. Kalaupun ada identitas komunal, silahkan memilih masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya. Tetapi yang namanya Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh kita berpikir untuk mengotak-ngatik itu. Karena mengotak-atik itu sama saja kita melakukan tindakan makar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan tidak saja kepada elit kadrung yaitu Egy Sujana, tidak saja kepada politisi Nasdem Gus Coy, dan juga kepada Ustaz kadrung Rocky Gerung yang menggantikan posisi Sugi Nur selama di penjara ini. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh para kadrung-kadrung KW ikut terinspirasi dengan seluruh bahasa-bahasa Fahri Hamzah yang begitu lugas dan tegas disampaikan kepada
semua halayak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.